Aji mumpung staf presiden, itulah tema Rosi malam hari ini. Mention warganet, mention Kompas TV, hashtagnya adalah staf sus presiden. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Staf sus milenial presiden tengah jadi sorotan. Tidak saja soal Andi Taufan yang menyurat ke para camat, ada juga soal ruang guru yang menjadi mitra pemerintah untuk proyek kartu prakerja bidang pelatihan daring. Dana APBN untuk proyek ini sebesar 5,6 triliun rupiah. Jadi jika ruang guru satu di antara 8 startup atau perusahaan rintisan yang jadi mitra pemerintah, artinya ruang guru bisa mendapat sekitar 700 miliar rupiah. Yang jadi soal buat publik di sini adalah perusahaan ruang guru yang jadi mitra pemerintah itu dipimpin oleh staf khusus presiden. Ada Mas Belfasyah Devara. Staf khusus milenial presiden ini masih tercatat sebagai CEO Ruang Guru. Belum selesai di situ, ada Billy Mambrasar yang jadi sorotan karena menyebut dirinya setara dengan menteri di profilnya di laman LinkedIn. Ada apa dengan para staf sus milenial ini dan bagaimana kita bersikap? Sebelumnya kami sudah mengundang beberapa staf khusus milenial untuk hadir, tapi mereka semua menolak hadir. Sudah bergabung bersama saya malam hari ini, Doni Gahral, ia adalah tenaga ahli utama KSP, Angga Dwi Masa Songko, pekerja seni, ia dikenal sebagai seorang sutradara, dan Alvin Lee, Komisioner Ombudsman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Rosi. Hai Angga, saya mau ke Bung Doni dulu. Selama ini Anda yang selalu menjawab soal protes publik tentang apa yang dilakukan oleh staf sus. Anda mengatakan sudah ditegur keras. Pertanyaannya, yang negur siapa? Para staf sus berkoordinasi dengan sekretaris kabinet. Ya, jadi mereka saja di bawah supervisi dan koordinasi dari Seskap. Jadi yang negur siapa? Pimpinan langsung Pak Menseskap. Oh, yang negur Mas Pramono sudah menegur keras. Menegur untuk mengikuti tata aturan birokrasi yang benar. Karena di media kan dikatakan Anda menegur keras. Oke, dan kemudian di media juga Bung Gahral mengatakan apa yang dilakukan oleh staf khusus milenial ini dapat dimaklumi. Dimaklumi oleh siapa? Begini, staf khusus ini kan pertama mereka milenial, yang kedua mereka datang dari latar belakang profesional. Ya, jadi dunia birokrasi itu dunia yang baru buat mereka, sehingga pakem-pakem dan aturan main mungkin mereka belum selalu paham. Misalnya untuk kasus Andi Taufan, ya menyurati camat secara langsung begitu tanpa melalui Kementerian Teknis yang membawahi dalam negeri, misalnya Mendagri begitu. Nah, jadi yang harus maklum itu siapa? Yang harus maklum itu pemerintah atau publik Anda minta untuk maklum? Ya, saya meminta publik memaklumi. Meskipun ya ini tentu saja bukan berarti sebuah pembelaan. Artinya ya mereka karena ketidakpahaman ya melakukan kesalahan tersebut. Dan itu pun akhirnya kan sudah, kalau dari saudara Andi Taufan sudah minta maaf secara terbuka. Sudah ditarik ya suratnya. Oke. Begini, pertanyaannya kemudian begini Bung Gahral, ditegur itu karena menggunakan kop surat Seskap atau isinya? Ya, pertama menggunakan Seskap, ya. Yang kedua, tentu saja menyurati camat langsung tidak mungkin, karena itu harus berkoordinasi dengan Mendagri, karena seluruh aparat di daerah itu di bawah supervisi dari Kementerian Dalam Negeri begitu. Jadi itu yang kesalahan. Nah, mengenai substansinya, apakah ada konflik of interest? Tentu saja ini perlu dikaji dulu ya lebih dalam, karena saja mereka semua kan menandatangani fakta integritas. Ya, jadi perlu dikaji dulu ya. Oke. Yang mereka sudah sepakati. Nah, apakah ada pelanggaran atau tidak? Ini kita lihat secara lebih seksama begitu. Oke, saya ke Pak Alvin. Anda cukup keras bersuara bahwa ini maladministrasi. Surat sudah ditarik, sudah ada permohonan maaf. Apakah ini menyelesaikan praktek maladministrasi yang dilakukan oleh staf khusus milenial presiden? Iya, yang pertama dugaan maladministrasi ini kan melampaui kewenangan
kemudian dugaan menyalahgunakan wewenang atau pengaruh sebagai staf khusus presiden kepada pejabat-pejabat struktural pemerintahan, yaitu para camat. Dan ketiga, adanya dugaan kepentingan, konflik kepentingan. Nah, ini yang ini harus ditindaklanjuti, tidak hanya meminta maaf dan urusan selesai. Saya tadi menyimak penjelasan bahwa pertama mereka milenial, kedua berlatar belakang profesional, ketiga tidak begitu paham atau fasih tentang birokrasi. Ini sangat berbahaya karena mereka ini adalah orang-orang terdekat presiden. Mereka yang memberi masukan kepada presiden. Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan masukannya kalau mereka tidak paham bagaimana birokrasi itu bekerja. Apa saja etika-etika yang perlu diperhatikan ketika menjalankan roda pemerintahan. Ini sangat serius dan kita mempertanyakan kompetensi mereka. Kalau perusahaan mereka ini juga mereka masih aktif dalam perusahaan, ini kalau di pasar saham setara dengan insider trading, menyalahgunakan informasi. Mereka punya akses informasi yang luar biasa di tingkat tertinggi di Indonesia dan mereka menjadi orang pertama yang tahu, kemudian berpotensi menyalahgunakan untuk manfaat perusahaannya. Demikian. Oke. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa meskipun surat ini sudah ditarik, ini tidak menyelesaikan isu paling mendasar soal adanya benturan kepentingan mereka yang berada di lingkar kekuasaan mengetahui informasi-informasi apa saja tentang kebijakan yang akan diambil dan kemudian menggunakan perusahaan atau bisnisnya untuk untuk mendapatkan proyek pemerintah. Itu ya, ini belum menyelesaikan persoalan substansinya. Benar, karena surat itu menggunakan surat sekretariat kabinet dan pencabutannya hanya surat pribadi. Kalau mencabut itu seharusnya juga menggunakan surat sekretariat kabinet. Bung Angga, Anda keras juga di sosial media. Mengatakan bahwa anak-anak muda yang harusnya jadi contoh ini tidak beda dengan praktek-praktek zaman Orde Baru. Betul. Karena kalau misalnya Kak Rosi, kalau kita mau, halo? Yes. Kalau kita mau lihat suratnya, kalau kita bicara yang surat dulu ya, kalau kita mau lihat suratnya, siapapun yang dituju oleh staf khusus presiden, apakah camat atau kementerian atau katakanlah secara strukturalnya benar. Tapi kan substansi suratnya jelas bahwa dia menulis nama perusahaannya dan dia adalah pimpinan dari perusahaan tersebut gitu. Dan ini jelas konflik kepentingan. Kenapa saya bilang jelas konflik kepentingan? Karena konflik kepentingan nggak selalu melulu tentang finansial kan. Ada juga keuntungan secara non finansial. Apalagi seperti yang kita tahu hari ini data itu lebih mahal dibanding uang. Ada sebuah perusahaan teknologi bisa masih rugi tapi valuasinya luar biasa karena dia pegang data gitu. Dan dengan mereka ini ada di lingkar kekuasaan, mereka punya akses terhadap data. Dan buat saya hari ini itu yang jadi concern buat saya. Kalau misalnya dikatakan dalam surat klarifikasinya nggak ada loh APBN yang dipakai, ini malah dana CSR-nya. Mengapa Angga tidak melihat ini sebagai kontribusi anak muda yang ada di lingkar kekuasaan? Oke, kita mari berandai-andai. Suratnya dibuat tanggal 1 April dan surat permintaan maafnya dibuat tanggal 14 April. Kita berandai-andai bila surat ini tidak bocor ke publik. Apakah kita punya surat permintaan maaf tanggal 14 April? Dan penjelasan tentang dana dan segala macam baru ada di surat permintaan maaf, tidak ada di surat instruksi. Di surat instruksi jelas bahwa yang bersangkutan ingin jaringan di desa dan camat membantu programnya gitu kan. Dan kita nggak tahu intensinya apa. Kita bisa bilang bahwa perusahaannya menggunakan uang perusahaan, tapi seperti yang saya bilang tadi, hari ini data jauh lebih penting dibanding perusahaan. Oke, singkat saja untuk uang. Singkat saja untuk Pak Alvin dan Angga. Kita harus memaklumi karena mereka masih berusia muda sehingga banyak hal yang tidak mereka ketahui. Apakah publik bisa kita katakan, hey maklumi mereka masih muda? Angga?
Ini bukan soal birokrasi, ini bukan soal ini soal integritas. Catat, saya ingin kita mencatat, ini soal integritas. Tanpa harus tahu soal birokrasi, dia tahu bahwa dia menulis, contohnya misalnya soal kartu prakerja gitu ya. Oke, itu dulu. Jadi buat Anda ini bukan soal birokrasi, bukan soal usia tua atau muda, laki perempuan, tapi ini soal integritas. Singkat Pak Alvin? Iya, usia tidak ada kaitannya dengan hal ini. Mereka adalah orang-orang dewasa, terpelajar, dan dinilai Presiden sebagai orang-orang yang cakap untuk memberikan masukan, saran-saran kepada Presiden. Jadi jangan bersembunyi bahwa mereka ini anak muda, belum tahu ini dan itu. Oke, tahan dulu situ. Jawaban dari Bung Doni Gahral akan bisa dijawab setelah pariwara berikut.